Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Tazkiyah Bogor sedang melakukan sebuah podcast atau wawancara bincang bersama dengan seorang owner dari UMKM Wisuda Kue. Wisuda Kue ini bisnis yang digandrungi oleh Kak Susi. Halo Kak Susi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, Kak Susi, bagaimana sih kok bisa awal muasalnya dari mana untuk bisa menjalankan bisnis Wisuda Kue? Sebenarnya bisnis ini tuh bukan bisnis baru ya, karena biasanya anak-anak semester akhir itu pada bikin bisnis ini. Awal mula bisnis ini ada juga sebelumnya itu karena ada bisnis yang sama sebelumnya. Dulu teman aku pernah ada yang bikin jasa khusus untuk binding, terus jasa formatting juga. Tapi itu ketika kita masih ada di semester 7 pas bikin laporan magang. Nah, ketika penyusunan skripsi, semua orang tuh sibuk sama dirinya masing-masing gitu loh. Terus akhirnya jadinya bisnis yang ada pas awalnya itu redup. Jadi nggak ada owner lagi yang bikin jasa formatting, jasa binding. Setelah itu, tapi maksudnya pasar di angkatan semester akhir itu selalu butuh jasa untuk binding dan formatting ini. Akhirnya sebenarnya bisnis ini awalnya dicetusinnya sama Zahro. Bisnis ini tuh awalnya aku bikin berdua sama Zahro. Terus kita awalnya Zahro ngajuin untuk ayo kak bikin bisnis percetakan aja kayak gitu. Nah sedangkan aku pengen bikin bisnis gift nih, kayak buket dan sebagainya. Karena kan melihat teman-teman suka ada budaya saling tukar menukar hadiah ketika yang satu sudah selesai sampel sidang dan sebagainya kayak gitu. Nah aku ngelihatnya teman-teman ngincer ini gitu. Terus Zahro pengennya bisnis percetakan. Kenapa bisnis percetakan? Karena di situ posisinya Zahro sudah selesai semua beban kewajibannya. Jadi Zahro tahu alur dari awal pertama kali kita bimbing sampai akhir gitu. Nah di situ pertamanya. Terus yang kedua, ketika Zahro menyelesaikan tugas akhirnya itu, dia nemu vendor yang ibaratnya bisa dibayar setengah dulu sampai ininya jadi, sampai jasanya benar-benar selesai. Nah di situ kita melihat peluang ada nih percetakan yang dia tuh mau dibayar setengah dulu. Jadi itu lebih menguntungkan mungkin untuk teman-teman yang hari ini punya uangnya segini, besok baru bayar setengahnya kayak gitu. Terus akhirnya melihat 3 peluang tadi, karena pertama bisnis yang awalnya teman-teman bikin udah nggak ada, terus Zahro juga sudah selesai, terus jadi dia tahu alur dan sebagainya, terus melihat ada vendor yang ternyata bisa membackup bisnis kita kayak gitu tuh. Jadi akhirnya ya udah kita rencanakanlah untuk membuat bisnis percetakan ini kayak gitu. Berarti sangat jalannya tuh memang dari awal dari yang sudah kita kerjakan, maksudnya berawal dari pelajaran terus melihat peluang baru bisa dijadiin bisnis gitu ya kak. Jadi sebenarnya ide bisnis itu kan ada 2 ya. Ada yang kayak kita punya ide dan rencana bisnis, kayak misalnya menurut gue ini tuh bagus deh untuk dijadiin bisnis. Terus akhirnya kita tawarin ke orang lain. Nah, tapi di situ ada resiko besarnya karena mungkin beberapa orang nggak tahu bisnis kita itu apa, jadi kita gencar-gencar di promosi. Nah, kita harus banyak promosi. Nah, tapi kalau bisnis Wisuda Kue ini karena pasarnya udah ada, jadi kita nggak perlu gencar-gencar promosi karena semua orang nyari gitu tuh. Terus mungkin salah satu yang pengen kita selesaiin juga biasanya bisnis itu kan bagus ketika dia menyelesaikan masalah ya. Benar. Nah ternyata anak sentul itu punya masalah
gini di Tazkiyah itu kan anak semester 7 dan 8-nya reguler itu biasanya di Sentul ya. Iya, Baru angkatan Hafiz Preneur ini baru 2 tahun yang ada di Dramaga. Nah, sedangkan di Sentul itu masalahnya tempat percetakannya itu jarang. Oh, berarti Terus jauh dari lokasi kos-kos mereka kayak gitu. Mungkin sebenarnya sama aja kayak dari sini kita ke Bara itu perlu kayak jalan dulu atau akomodasi dulu. Tapi kan maksudnya di sini lingkungan orang kuliah ya. Jadi nyari tempat percetakan, tempat fotokopi itu lebih gampang. Kalau di Sentul itu bukan tempat perkuliahan gitu tuh jadinya. Paling ada kayak cuman jajan-jajanan doang gitu. Ada tempat fotokopian tapi belum tentu dia bisa nyetak kayak gitu tuh. Jadi beda antara fotokopi dan percetakan. Beda ya, Kak? Iya. Terus sekalinya ada itu mahalnya luar biasa. Ya, benar sih. Jadi waktu pas akhir tahun 2022 itu kan kalau teman-teman laporan magangnya udah nggak dicetak ya. Iya. Nah kalau waktu pas akhir tahun 2022 itu masih ada yang laporan magangnya dicetak. Temen aku angkatan 18 dia coba untuk nyetak di percetakan Sentul. Ya aku nggak tahu sebenarnya dia tuh nyetak apa tapi habisnya 200.000. Bener, Kak. Terus kata aku, kamu nyetak apa kayak gitu tuh. Padahal maksudnya selama aku ngejalanin bisnis ini tuh belum pernah ada yang kosnya di atas itu. Harganya tuh belum pernah ada yang di atas itu. Sekalipun di atas itu kayak udah ke backup semuanya sampai tugas akhir dia selesai kayak gitu tuh. Gitu. Dan udah bayar jasa dan sebagainya gitu. Jadi mungkin dengan adanya Wisudakui itu tuh bisa membantu beban kos pembayaran tugas akhir teman-teman kayak gitu. Nah, tadi kita dengar nama bisnis kakak ini Wisudakui, benar kan teman-teman? Nah, Asal menurut kami tuh Wisudakui gitu cukup unik itu. Dari sejarahnya itu Wisudakui itu dicetus dari siapa sih gitu? benar. Ini sebenarnya namanya waktu pas kemarin itu kita pikirin bareng-bareng gimana caranya kita bikin nama yang kira-kira itu diinget orang gitu, gampang diinget orang. Terus awalnya siapa ya yang nyetusin? Namanya agak memotivasi. Iya, supaya Wisudakui. teman-teman cepat gitu tuh dan semangat wisudanya gitu, cepat untuk mengerjakan tugas akhirnya dan proses ke wisudanya tuh jadi kayak lebih serius. Kalau nggak salah itu yang nyetusin Zahro ya, aku lupa. Pokoknya kita tuh cuman gimana ya ngebalik-balikin nama gitu. Terus kita tujuannya mau apa? Oh mau wisuda nih kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita bikin yang nama itu kira-kira bisa ngajak orang untuk ke satu tujuan yang kita mau juga. Akhirnya kita tercetuslah nama Wisudakui. Oh, jadi begitu ya sejarah dari bisnis Wisudakui. Nah, dalam proses untuk membuat bisnis pasti tidak mudah ya, Kak. Pasti ada pro kontra dalam lingkungan kampus. Nah, apa nih pro kontra yang pernah Kakak temui di dalam bisnis ini? Pertama, kadang yang agak karena kampus itu melarang dan kampus itu dari akademisi ya, bidangnya akademisi, pasti jasa joki itu nggak boleh. Jadi beberapa dosen yang saya temui itu mengira kalau jasa ini itu untuk membuat skripsinya dari awal kayak gitu. Nah, sedangkan kita itu cuman berfokus di jasanya, itu perapihan filenya, formatnya, gimana caranya format yang udah teman-teman buat itu sama dengan format yang kampus mau kayak gitu. Nah mungkin disitulah isunya kayak gitu. Tapi selama 2 tahun berjalan ini, alhamdulillah sih, maksudnya kayak dari pihak kampus itu nggak kayak dilarang, nggak sampai dilarang kayak gitu tuh. Cuman mungkin kadang ada beberapa dosen yang nanya ya, kayak misalnya sebenarnya kamu tuh bikin jasanya apa sih kayak gitu tuh. Terus kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu dosen, kenapa kamu mau bikin bisnis ini? Nah beliau tuh mengiranya ini tuh bisnis joki kayak gitu tuh, joki yang benar-benar dibikin skripsinya dari awal kan nggak boleh gitu, secara akademisi ini melanggar kayak gitu tuh. Jadi akhirnya kita jelasin kayak ini tuh bisnisnya hanya sebatas formatting dan juga penyelesaian kayak binding, print, terus sama
pembuatan CD dan jurnal kayak gitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bisnis Wisudakui ini bukan bisnis untuk melakukan pembuatan tugas dari teman-teman, benar ya Kak? Nah, Kak boleh tahu nggak sih, kan yang pakai jasa Kakak tuh lebih kebanyakan dari mahasiswi Taskia atau ada juga dari yang kampus-kampus sekitaran Bogor ini? Kalau misalnya customernya itu biasanya udah pasti dari anak Taskia yang semester 7 dan 8. Semester 7 itu untuk laporan magang dan semester 8 itu untuk skripsi. Tapi kemarin aku tuh nggak tahu ya, aku coba sebenarnya waktu itu pernah kayak promosi di Telegram. Karena kita punya kayak grup sebelumnya gitu yang khusus untuk penyelesaian tugas akhir juga. Itu ada orang yang mungkin secara bidang itu sama ya, pembuatan kayak perapihan skripsi dan sebagainya. Itu kita promosi di sana juga, tapi aku juga bikin Instagram. Tapi biasanya kebanyakan orang-orang itu tahu Wisudakui itu dari mulut ke mulut. Oh iya, dari mulut ke mulut. Jadi misalnya kakak kelasnya udah pernah editing atau formatting di aku, nah nanti dia bilang ke adanya ngerekomendasiin yang ke kasusnya aja nih, misalnya kayak gitu. Tapi aku nggak tahu gimana caranya itu pernah ada dari kampus lain yang dia juga order, dan aku tuh nggak tahu dia dapat informasinya sebenarnya dari mana, belum pernah nanya dan maksud, cuman mungkin kalau secara track record aku pernah promosi di Telegram sama di Instagram kayak gitu. Jadi tapi kayaknya ya firasat aku dia itu taunya dari orang Taskia lagi. Dari temennya juga gitu. Jadi pas tahun ini tuh ada masih sedikit sih 3 orang yang itu dari kampus lain. Nah mungkin tantangannya ketika ngerjain dari kampus lain itu kan formatnya beda. Beda antara yang di Taskia kan biasanya kita ngerjain udah kayak tinggal ngerjain aja. Nah tapi kalau misalnya dari kampus lain tuh harus dilihat lagi detailnya, mereka tuh maunya kayak gimana gitu. Tapi overall sebenarnya aku udah paham kayak ternyata cuman kayak gini doang, bedanya di sini gitu. Jadi kayak kita cuman tinggal ngikutin yang kampus lain mau. Nah Kak, sebenarnya ada sih pertanyaan yang bikin penasaran nih. Di angkatan Kakak itu ada nggak temen ataupun temen seangkatan yang memiliki bisnis yang sama kayak Kakak? Sebenarnya waktu kalau dari teman seangkatan aku itu udah nggak ada. Karena yaitu kalau misalnya waktu pas angkatan kita itu jadi semua orang kan fokus untuk skripsi, jadi mereka udah nggak bisa tuh megang yang lain kayak gitu. Terus beberapa orang juga mungkin fokusnya tuh bukan bikin bisnis lagi, tapi bekerja di luar. Jadi nyari pekerjaan lagi di luar. Tapi pesaing itu adanya di adik-adik kelas nih. Jadi adik kelas yang ada kelas yang bikin. Waktu itu pernah ada angkatan 19 Hafizpreneur juga yang buat jasa formatting kayak gitu. Terus dia awalnya mengira aku ini bisa dijadiin vendor katanya gitu. Ternyata kita tuh punya bisnis yang sama kayak gitu. Kata aku nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau bikin, toh maksudnya nanti rezeki mah ada sendiri-sendiri, ada masing-masing kayak gitu. Silahkan kalau misalnya mau bikin. Terus, mungkin ada lagi di angkatan 20 ya kalau nggak salah. Mereka itu bikin tapi beda sistem. Beda sistem. Jadi mungkin secara perhitungan formattingnya mereka misalnya pakai per halaman kayak gitu dihitung. Jadi misalnya ketika mereka ngedit satu halaman misalnya bayarnya berapa kayak gitu. Kalau misalnya di Wisudakui itu dihitung secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kalian ini ternyata masih banyak yang diedit gitu tuh, itu lebih mahal lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tempat lain itu dia perhitungannya per halaman gitu. Sebanyak apa halaman sebanyak apa halaman yang diedit itulah yang dia bayar. Kalau waktu pas teman aku ini yang sebelumnya pas dia mengerjakan laporan magang dia tuh per jam. Berapa jam dia menyelesaikan pekerjaannya? Iya, menarik. Terus itu yang kita bayar kayak gitu.
Nah dalam bisnis ini kan tentunya ada tantangan ya kak. Tantangan apa nih yang bikin kakak buat ini kayaknya seru deh buat dilakukan? Sebenarnya ya teman-teman, kalau boleh jujur, bisnis ini itu termasuk tipe bisnis yang monoton, boring menurut aku, dan butuh detail yang tinggi. Jadi tingkat stres bisnis itu sebenarnya tinggi. Bener sih. Bayangin aja kita ngerjain sesuatu ya yang itu tuh kayak kita udah tahu step-stepnya dari awal tuh harus kayak gini dan dilakukan berhari-hari berulang-ulang kayak gitu tuh. Itu bisa bikin stres gitu tuh. Belum lagi kayak misalnya kayak customer-nya yang kayak ngeburu-buru yang aku duluan kayak gitu. Padahal mungkin sebelumnya udah ada antrian terus dia tiba-tiba masuk kayak gitu tuh. Nah, itu dia. Jadi tantangan dari bisnis ini tuh detail. Dan menurut aku detail itu juga yang bikin produk-produk kita itu jadi makin bertambah. Nah, sebelumnya awalnya aku sama Zahro itu cuman pengen bikin bisnis binding aja, bisnis percetakan aja. Sampai aku tuh ngelihat ada salah satu customer aku yang dia itu jadi misalnya kayak contohnya ya, Mahdiah order di Wisuda Kui. Kita itu akan ngeprint bener-bener file yang Mahdiah kasih tanpa kita ngecek lagi. Sampai waktu itu di customer aku itu ada yang dia itu typo di lembar persetujuan pembimbing paling atas. Jadi kayak kebalik-balik gitu lah. Terus kata aku kayak gemes gitu lah. Terus malu juga sebenarnya kayak kok kualitas kita kurang kayak gitu. Sampai akhirnya di situ kita bikin produk baru untuk ngeformatting dulu kayak gitu, ngecek typo dan sebagainya. Meskipun waktu pas bisnis teman-teman aku yang awalnya itu ada yang dia jual jasanya printingnya doang, cetaknya doang. Ada yang dia jual jasanya formatnya doang, jadi terpisah. Belum ada yang disatuin kayak gitu. Terus pernah ada yang disatuin juga, itu dia yang tadi yang bayarnya per jam untuk editingnya kayak gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa kok formatting ini kita juga butuh ya kayak gitu tuh. Nah dari apa ya, ngejaga kualitas untuk lebih detail lagi, akhirnya kita bikin jasa formattingnya kayak gitu. Terus apa ya, sambil belajar juga karena mungkin apa ya, dari customer kita juga mungkin sering ada beberapa yang dia diedit lagi sama kampus kayak belum sesuai dengan yang kampus mau nih. Jadi akhirnya kayak kita coba buat revisi lagi. Itu yang bikin kayak jasa formattingnya tuh lebih berkualitas lagi gitu tuh. Gitu. Berarti bisnis ini tuh ada karena adanya kesalahan dari customer itu sendiri, benar ya kak? Terus kakak bantu kemudian dijadiin sebuah ladang usaha. Nah kan Wisuda Kui ini sudah berjalan selama 2 tahun. Nah itu ada tidak kelompok atau anggota-anggota yang bergabung gitu kak? Awalnya ini aku kan bisa bikin bisnis ini berdua sama Zahro. Jadi semua pekerjaan itu kayak kita yang lakuin. Belum kayak ada tim atau pengelompokan orang yang kayak kamu harusnya ngerjain apa, aku harusnya ngerjain apa kayak gitu. Sampai di tahun kedua itu aku bilang ke Zahro, ini udah bulan Maret gitu, anak-anak pasti kayak butuh untuk jasa ini lagi, kayak kamu mau gabung lagi atau enggak. Sedangkan di situ posisinya Zahro udah mau S2 gitu. Jadi kayak aku mikir dia akan lebih sibuk lagi gitu. Sampai akhirnya Zahro bilang, coba aku cari tim aja gitu tuh, supaya kayak nanti misalnya aku nggak kerepotan gitu. Nah akhirnya dari situ aku bisa ngebagi tuh tim aku ngerjain apa, aku di situ masih ngelibatin Zahro tapi mungkin nggak full kayak waktu pas awal kayak gitu. Jadi Zahro pegang jurnalnya aja kayak gitu, tim aku pegang bantu formatting, sedangkan aku bagian nyetak kayak gitu. Tapi lebih mungkin apa ya, aku itu lebih banyak cover yang lainnya kayak gitu. Kak boleh tanya nggak sih, ada nggak sih kak, kan kita nih berhubungan dengan orang ya itu, ada nggak sih kak yang selalu kurang perfect atau pokoknya customer yang
tanda kutip agak rese lah gitu Kak, maunya duluan ini atau ada nggak sih Kak? Pasti ada kayak masalah-masalah dari customer itu kayak dibalikin apa ya, kayaknya kita ngerasanya udah itu tuh udah sesuai kampus, ternyata itu dibalikin lagi kayak gitu tuh. Mungkin awalnya yang kayak gitu-gitu dulu, tapi lama-kelamaan tuh ya, ada aja sih, maksudnya kayak cerita-cerita lucu, kayak misalnya dia udah order untuk formatting, terus dia ganti file yang baru, akhirnya kita kan bikin lagi dari awal kayak gitu. Kenapa file yang kemarin yang nggak dipakai kayak gitu, yang ketukar nama filenya kayak gitu. Terus ada lagi yang kemarin itu dia tuh berusaha kayak ngasih 2 file gitu. Dia periksa di dosen yang mana, dikasih ke kita yang mana. Tapi sebenarnya itu beda formattingnya yang sama yang dipengenin kampus gitu. Terus sedangkan di situ posisinya dia pengen besok selesai, sampai akhirnya kalau sekarang tuh udah sanggup untuk kayak nolak permintaan customer gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngerjain udah kasih aja kayak gitu. Kalau dulu kan waktu pas awal-awal karena masih promosi ya, jadi kayak semua tuh dimakan aja gitu. Tugas kayak gimana pun kayak ya udah kerjain kayak gitu. Sekarang tuh udah berani kayak buat nolak, kalau kita nggak sanggup ya udah kasih gitu tuh. Terus buat cara ngatasi customer-customernya rese itu gimana sih Kak? Sebenarnya aku awalnya kayak meriksa lagi, tapi ini juga jadi bahan evaluasi sih. Kayak contohnya tadi kan ada yang dia misalnya filenya pernah formatting, tapi terus dia ngasih ke dosennya yang lain filenya, terus minta diformatting lagi. Nah itu jadi kayak bahan evaluasi kita. Oh berarti nanti kalau misalnya kita ngasih file itu benar-benar harus dinamain sesuai apa ya, kayak kita harus bikin format nama file sendiri. Kalau itu tuh hasil pengerjaan kita, supaya nanti customer kita itu enggak ketuker file yang udah diedit sama yang belum kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak yang tadi dia ngasih foldernya 2, jadi dia cek ke dosen yang mana, terus aku yang ngerjainnya yang mana. Kalau itu aku ini aja sih, aku cut aja sih orderannya yang kayak ya udah aku nggak berani ngambil ini, aku balikin lagi kayak gitu. Itu aja sih, kayak mungkin kayaknya jadinya lebih tegas aja sih gitu. Kalau misalnya masalah-masalah yang lain itu masih kayak sepele lah, paling kayak cuman dia berantakan doang atau ini doang. Jadi aku biasanya sambil ngarahin kayak customernya harus kayak gimana. Terus waktu itu dulu juga malah ada yang dia ngasih isinya doang tanpa ada kayak cover, bahkan cover nama pun nggak ada. Kayak gitu tuh. Iya, ada yang ngasih bener-bener isinya bab 1, 2, 3 kayak gitu dengan berantakannya. Terus kayak ya lucu aja sih, lebih sering kayak ngetawain kok ada orang kayak gini kayak gitu tuh. Itu aja sih. Berarti harus banyakin sabar ya Kak? Iya, ya, emosi kayaknya udah sering ya. Apalagi kalau customernya cewek ya. Lebih resein cewek ya Kak? Ya. Sebenarnya mungkin permasalahan yang ada di tahun pertama sama di tahun kedua itu beda ya. Kayak misalnya waktu pas di tahun pertama itu, dulu kan kita masih kayak ada sistem down payment atau DP. Kayak kita misalnya Sinta mau order bayar dulu 25.000. Nah ada kasus yang karena itu WA-nya ketumpuk, dia udah bayar DP-nya, udah ngasih filenya, tapi sebelumnya orang ini tuh udah pernah order. Terus ini dia udah selesai. Jadi aku mengira ini tuh cuman chatan biasa tanpa ada orderan lagi di situ. Ternyata dia udah order, udah bayar, sedangkan hari itu tanggal terakhir pengumpulan dari kampus. Itu kita jadi kayak bahan evaluasi. Ternyata banyak chat yang ketumpuk ketika mereka pesan kayak gitu. Terus jadi aku nggak bisa nganalisis mana nih orang yang order, mana yang bukan, atau yang chat biasa kayak gitu. Sampai akhirnya pas di tahun kedua itu aku mutusin untuk pakai WhatsApp bisnis. Jadi bukan WhatsApp yang biasa. Nah kalau di WhatsApp bisnis kan bisa kayak dikasih label, kayak misalnya yang merah itu untuk yang belum selesai, yang hijau yang udah selesai, yang pesan skripsi warnanya apa, yang pesan laporan magang warnanya apa. Jadi itu kayak lebih kelihatan gitu tuh. Kebantu juga. Jadinya kayak kalau misalnya ada yang belum selesai, kayak kita tinggal lihat di label yang itu, oh
yang belum dikerjain skripsinya berapa, laporan magang yang belum diselesain berapa, CD-nya berapa, kayak gitu. Sebenarnya dari masalah-masalah yang kita hadapin itu, kita tuh bisa kayak bikin produk baru atau naikin kayak kualitas kita, kayak apa ya, pokoknya ngasih ide-ide baru di tahun depan kalau misalnya seandainya bisnis ini mau dijalani lagi, apa nih yang mau kita buat, kayak gitu. Tadi kan katanya kakak sempat merekrut beberapa anggota untuk di Wisudaku ini. Itu gimana sih kak? Ada prosesnya atau syarat-syarat untuk bisa masuk jadi anggota kakak ini? Mana tahu kami juga bisa gitu ya kan? Tim Wisudaku Iya, kalau untuk tim Wisudaku sendiri sebenarnya seleksinya random ya. Awalnya ini jadi kayak aku melihat tim yang pertama itu Puji. Aku melihat Puji ini punya potensi, dia tuh bisa nahan stres. Gitu. Kayak gitu. Terus aku ngerasanya dia juga tipe orang yang kalau diarahin mau kayak gitu. Akhirnya aku tawarin bisnis ini ke dia, aku jelasin kayak gini. Terus dia mau ikut bergabung dan nyoba dulu kayak gitu. Meskipun antara Puji sama Yati yang banyak belajar itu Puji kayak gitu, tapi dia tetap mau ngejalanin kayak gitu. Terus kan lucunya kayak ngajakin anak semester 6 untuk gabung di bisnis ini tuh masih yang kayak ngangong-ngangong, ini apa sebenarnya yang aku kerjain kayak gitu. Kalau kecuali ngajakin anak semester 7 untuk masuk ke bisnis ini udah paham karena udah pernah ngerjain laporan magang kayak gitu. Jadi bener-bener kita tuh ngajarin orang yang aku tuh sebenarnya nggak tahu ini tuh kerjain apa sih kayak gitu tuh. Nah, jadi kan Wisudaku ini kan kak udah mulai besar berkembang gitu kan. Terus lanjutan dari Wisudaku ini tuh mau mengembangin apa lagi gitu? Sebenarnya ini terinspirasi dari ibu-ibu S3 yang pernah aku temuin waktu pas di Bara ya. Dia tuh nanya Randomnya kayak, kok aku baru tahu kamu sih katanya tuh kayak gitu. Kamu nggak masarin di anak IPB. Nah aku jadi kayak terinspirasi, nanti aku harus masuk ke anak IPB kayak gitu. Berarti lebih besar lagi customer-nya. Nah tapi itu otomatis juga aku harus nyiapin tim yang lebih proper lagi kayak gitu. Timnya harus lebih banyak, harus lebih siap kayak gitu. Terus dari ibu itu dia nanya, kamu bikin bisnis konsultan katanya tuh kayak gitu. Kata aku belum kepikiran sampai konsultan kayak gitu. Tapi ternyata pasarnya itu ternyata juga ada. Karena nggak semua anak tugas akhir itu mungkin dapat waktu dari pembimbingnya itu lebih banyak. Benar. Akhirnya kata aku kalau misalnya kita bikin bisnis konsultan itu juga kayak seru deh kayak gitu. Kan masih kayak pengembangan dari bisnis ini juga kan awalnya cuma editing sampai bikin konsultan. Jadi kayak misalnya Mahdia misalnya skripsinya pakai SEM, terus akhirnya kita bimbing nih caranya kalau misalnya mau pakai SEM kayak gini. Misalnya Asri pakai ANP. Nah, ini caranya nih kayak gini-gini. Jadi misalnya Mahdia dan Asri lebih banyak sharing ke Wisudaku untuk pengerjaan tugas akhirnya kayak gitu kan. Untuk kedepannya sih pengennya kayak gitu. Cuman untuk ke sana kayaknya butuh belajar lagi terus sama nyiapin timnya yang harus ahli gitu tuh, yang kira-kira ditanya penelitian ini udah harus siap kayak gitu. Sangat menarik ya. Itu menurut saya bisnis konsultan itu sangat membantu untuk kita mahasiswa yang kadang di dalam kelas tidak terlalu memperhatikan. Terus mungkin juga yang gini, masalahnya waktu itu ada yang kayak dia ada waktu dengan dosennya sempit. Misalnya dosennya lebih sibuk di luar, terus akhirnya jadi kayak pas mau bimbingan dong kayak gitu. Terus ternyata dosennya nggak bisa ditemuin nih. Akhirnya yang harusnya bab satunya lebih cepat selesai, nah itu jadi kayak ngaret kayak gitu kan. Kalau misalnya dia ke bisnis konsultan dulu, dia konsultasi dulu, siapa tahu maksudnya dengan kayak berapa kali pertemuan langsung di ACC sama dosennya, ya udah kayak kamu langsung sidang aja kayak gitu. Jadi kan lebih cepat kayak gitu. Nah, untuk membuka sebuah bisnis itu bukan hal yang mudah ya kak. Tentu ada beberapa tantangan atau keraguan-keraguan dari hati, benar kan? Nah, apa sih kak motivasi kakak untuk bisa kami contoh gitu untuk membuka sebuah usaha juga?
Sebenarnya ini juga adalah salah satu hal yang aku rasain ketika pertama kali bikin Wisudaku itu. Aku tuh tipe orang yang banyak pertimbangan, yang kayak bisa nggak ya kayak gitu tuh, bisa nggak sih bikin bisnis ini gitu, kayak pokoknya banyak ketakutan dan keraguan-raguan. Nah tapi aku kodarullah dapat partnernya yang dia tuh pengen cepet selesai. Zahro itu yang pengen ya udah bikin aja cepet gitu tuh bikinnya. Terus ya saling ngelengkapin sih. Akhirnya sebenarnya kalau misalnya kayak temen-temen pengen niru bisnis, pengen bikin bisnis, kerjain aja, intinya sih kayak gitu. Meskipun dalam keraguan-raguan gitu tuh, kerjain aja, karena kita tuh sebenarnya nggak tahu masalah yang kita hadapin itu apa kalau kita masih di luar, ibaratnya kayak gitu. Kalau kita udah masuk dan udah terjun ke bisnisnya, justru malah kita tahu masalah sebenarnya yang harus kita selesaiin itu apa. Nah dari masalah itulah bisa jadi peluang baru buat bisnis kita, atau kayak misalnya kita bisa nyelesain masalah yang lebih besar lagi kayak gitu tuh, atau masalah itu kayak bisa bikin pengalaman buat kita gitu tuh. Jadinya kebanyakan orang mungkin kayak takut duluan untuk bikin bisnis, dan banyak perhitungannya kayak gitu tuh. Tapi ya saran dari aku, coba aja dulu kayak gitu sampai akhirnya kita ngerti sendiri dan paham ternyata masalah yang kita hadapin itu tuh bisa jadi motivasi juga, dan bisa kita kembangin juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk membuka sebuah bisnis, ayo kita hilangi rasa keraguan-raguan, jalani apa yang kita inginkan gitu. Siapa tahu apa yang membuat kita ragu dengan kita jalanin gitu, kita bisa melalui proses itu dan akhirnya bisa berkembang menjadi sebuah bisnis yang tidak kita duga-duga. Terima kasih Kak Susi, akhirnya sama bisa Semoga melakukan wawancara bersama kami. dapat menginspirasi muda-mudi sekarang. Amin. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.